Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghashiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini malam Kamis tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2018, kita akan memasuki tafsir surat Al-Ghasyiyah. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji ayat per ayat, kita akan membahas terlebih dahulu kandungan global dari surat Al-Ghasyiyah. Apa? Kandungan global dari surat Al-Ghasyiyah. Masih ingat berapa ayat? 26 ayat. 26 ayat ini kata sebagian pakar tafsir, kalau kandungannya diglobalkan maka bisa dibagi menjadi 3. Berapa? 3. Jadi kandungan global surat Al-Ghasyiyah itu ada berapa? Ada 3. Saya akan sebutkan 3-3-nya. Nanti kita kupas masing-masing dari 3 kandungan ini. Yang pertama, surat Al-Ghasyiyah itu isinya 1, pembahasan tentang adanya pembalasan di akhirat. Apa yang pertama? Adanya pembalasan di akhirat. Yang kedua, isi dari surat Al-Ghasyiyah itu adalah bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Apa? Bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, keterangan tentang tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi, apa yang pertama? Adanya pembalasan di akhirat. Yang kedua,
bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Yang ketiga, keterangan tentang tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan kandungan yang pertama. Surat Al-Ghasyiyah itu pembahasan yang pertama yang ada di dalamnya adalah keterangan dari Allah bahwa di akhirat itu ada pembalasan. Dan pembalasan itu ada dua jenis. Buat orang-orang yang beriman, mereka akan menikmati pahala di mana? Di surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan merasakan siksa di neraka. Poin yang pertama ini Allah sampaikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ayat berapa? Pertama sampai 16. Padahal jumlahnya ada berapa? 26 ayat, berarti separuh lebih. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 10. Jadi separuh lebih. Kalau separuh pas berarti berapa? 13 ayat. Ini berapa? 16. Separuh lebih. Separuh lebih dari surat Al-Ghasyiyah itu membahas tentang adanya pembalasan di akhirat. Hal ataka hadithul Ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Berapa ayat? 7. 7 ayat ini menjelaskan tentang neraka, hari kiamat dan neraka yang Allah sediakan buat mereka yang tidak mau beriman. Baru kemudian ayat yang ke-8, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah. Ini adalah cerita tentang surga. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini diawali pembahasan tentang surga dan neraka sebagai balasan untuk dua jenis manusia yang berbeda. Karena dua jenis manusia ketika di dunianya mereka berbeda, maka pembalasannya di akhirat juga berbeda. Masa perilakunya beda kok balasannya sama? Ya ora mungkin lah. Sing siji salat, sing siji ora. Yang satu salat, yang satu tidak. Yang satu mengeluarkan zakat, yang satu tidak. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Sama atau beda? Beda, maka balasannya pun beda. Wong beda pengennya pada, yora. Yang satunya rajin sekolah, sing sijine bolos terus, karepe lulus kabeh. Yora bisa. Karena perilakunya beda, maka balasannya pun beda. Masih ingat surat Al-Ghasyiyah itu Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Para ulama kita menjelaskan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa antara surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya itu bisa dilihat dari gaya bahasanya, gaya penyampaiannya, dan dari kontennya. Konten itu apa? Isine.
Surat Makkiyah, kata beliau, hampir kebanyakan kontennya adalah cerita tentang surga dan neraka. Kenapa kok cerita tentang surga dan neraka? Di antara rahasianya adalah dalam rangka untuk menguatkan pondasi keimanan, untuk menguatkan tauhid penduduk Mekah saat itu. Jadi penduduk Mekah saat itu banyak yang nggak percaya dengan adanya akhirat, banyak yang nggak percaya. Maka dimotivasilah mereka dengan ayat-ayat tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur niku bertahap. Beliau berkata, "Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar." Surat-surat yang pertama kali Allah turunkan berarti surat-surat Makkiyah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, saat beliau masih di Mekah. Sesungguhnya surat-surat yang pertama kali Allah turunkan, ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan, isinya tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal islami nazala al halal wal haram. Setelah orang-orang pada tertarik masuk ke dalam Islam, setelah keimanan mereka mulai kuat, tauhid mereka mulai mapan, baru turun hukum halal dan haram. Ini halal, ini haram. Gak boleh zina, zina haram. Gak boleh miras, miras haram. Gak boleh judi, judi haram. Kalau boleh diistilahkan adalah hukum fikih. Hukum apa? Fikih. Ini wajib sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Apalagi yang wajib? Zakat hukumnya wajib. Haji hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Itu nanti adalah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan terlebih dahulu pondasinya. Kalau pondasinya sudah kuat, mau dibangun apapun di atasnya maka akan kuat. Sebaliknya pondasinya kalau rapuh, dibangun di atasnya bangunan apapun juga akan rapuh. Makanya jenengan itu kalau ketemu sama orang nggak percaya surga dan neraka, itu jenengan ajak sholat, yora bakal gelem. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Kata dia, ngapa itu akan kesel-kesel sholat. Loh aku orang sholat be, nyatanya bisa mangan. Pikirannya kan yang penting bisa makan, minum, itu saja. Bisa bojo, bisa duwe anak, itu selesai. Bisa duwe omah, selesai. Kenapa dia punya pola pikir seperti itu? Karena dia pikir hidup ya cuma di dunia saja. Dia tidak bayangkan bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan lainnya yang jauh lebih
panjang. Bahkan kehidupan setelah kehidupan dunia ialah kehidupan yang kekal abadi. Dia nggak mikir sampai di sana. Maka ketika diajak sholat nggak mau dia, ngapain sholat, capek. Orang sholat bewis kesel apa mending sholat. Apalagi disuruh ngeluarin zakat, wah kesel-kesel kerja. Enak-enaknya dia yang nggak ngapa-ngapain kita kasih. Nggak wakai dewek be kadang kurang. Buat sendiri aja kurang, ngapain kita kasih orang lain? Kenapa? Karena nggak percaya tentang surga dan neraka. Berarti kalau jenengan ketemu dengan orang yang seperti itu, apa tugas pertama? Ya diajak kepada dia supaya percaya surga dan neraka. Ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Makanya kadang-kadang ada orang, kepriwe sih diajak sholat atau gelem. Lah jenengan pahami dulu, ajak dulu dia diskusi. Dia yakin gak kalau setelah kehidupan ini akan ada pertanggungjawaban di alam berikutnya, yaitu alam akhirat? Kalau nggak percaya, ya jangan ngajak dia sholat dulu, digarap dulu keimanan dia tentang surga dan neraka, tentang adanya alam akhirat, tentang adanya pembalasan. Perhatikan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu punya kriteria, punya sifat. Sifatnya orang yang bertakwa 1, 2, 3. 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimunas salata. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa 3 sifat itu? 1, yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu harus percaya hal gaib. Hal gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Apa contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi contohnya? Ya tadi yang kita sampaikan, surga, neraka. Surga dan neraka itu ada walaupun kita tidak melihatnya. Seandainya surga dan neraka bisa kita lihat, ya iman kabeh. Justru karena surga dan neraka itu tidak terlihat tapi ada, disitulah letak ujiannya, itu di situ. Mau percaya apa enggak? Percaya mboten? Mboten katon. Kenapa percaya? Karena Allah menyebutkan surga dan neraka ada. Teng pundi? Nggih wau Al-Ghasyiyah. Ayat pinten? 1 sampai 16. Cuma itu tok? Masih banyak lagi ayat Al-Quran itu penuh cerita tentang surga dan neraka. Siapa yang menceritakan? Allah. Kenapa percaya? Karena Allah nggak pernah bohong. Ini sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru sifat yang kedua nopo? Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Sifat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, membayar zakat. Orang tidak mungkin punya sifat yang kedua dan ketiga, mau salat, mau bayar zakat, kalau gak percaya hal gaib, surga dan neraka. Gak mungkin.
Karena dia anggap sholat itu beban, zakat juga beban. Orang yang beriman, iya dia tahu itu beban. Sholat beban, zakat juga beban. Dia tahu itu beban, akan tetapi dia kesampingkan perasaan pelitnya, perasaan capeknya. Karena dia tahu setelah dia menjalankan hal-hal yang berat ini, dia akan mendapatkan balasan dari Allah yang jauh lebih nikmat. Yaitu surga di akhirat. Dan kalau dia tidak jalankan yang berat ini, dia akan dihukum dengan hukuman yang jauh lebih berat. Di mana? Di neraka. Maka surat Al-Ghasyiyah kandungan yang pertama adalah penjelasan tentang adanya pembalasan. Teng pundi? Di akhirat. Dan pembalasan itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Ustaz, masalahnya begini Ustaz. Kalau kita ceritakan surga dan neraka, mereka nggak percaya Ustaz. Nah ini, mereka nggak percaya. Jadi siapa? Kata siapa ada surga? Apa kau tahu beruh? Apa kamu pernah lihat surga dan neraka? Kok kamu percaya? Kita itu nanti kalau sudah mati, ya kita dikubur. Kalau sudah dikubur, lama-lama hancur. Wong sudah hancur kok. Mau dibangkitkan lagi, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yura mungkin toh. Coba sekarang, kamu kan punya ayam. Ya, kalau ayammu mati gimana? Dikubur. Terus tunggu nanti 1 bulan, coba dibuka kuburannya. Kuburannya siapa? Ayam. Ya kalau kan menyat. Ora mungkin toh. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan poin yang kedua. Apa tadi? Bukti kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Kenapa kita tidak bisa membangkitkan ayam? Karena kita manusia yang kemampuannya sangat terbatas sekali. Jangankan membangkitkan makhluk yang sudah hancur, menyembuhkan orang yang sakit saja kita nggak bisa. Padahal masih hidup. Angel endi? Esi urip kon mari apa wis mati kon urip? Sulit mana? Sulit, lebih sulit yang sudah mati dibangkitkan kan? Kita ini manusia yang masih hidup sakit disuruh sembuh saja, kita nggak bisa. Wah, juru sapa Ustaz ke Pak Dokter bisa. Pak Dokter itu bukan menyembuhkan. Pak Dokter itu cuma ngasih obat. Yang menyembuhkan bukan Pak Dokter. Keliru kalau misalnya kita meyakini Pak Dokter bisa menyembuhkan. Buktinya nopo Ustaz? Ya niku sing diobati Pak Dokter apa mari kabeh? Wonten napa mboten sing ere diganti tek? Mboten mari tapi mati. Wonten napa mboten? Kathah. Sering kan dokter, wah saya sudah angkat tangan. Niki di bekto mawon niki. Ya. Kantun apa? Kantun nunggu wekdal mawon niki Pak nuwun sewu nggih. Mari. Ya. Kalau kita yang dituntut, kita ini manusia yang dituntut untuk membangkitkan makhluk yang sudah mati, ya nggak mungkin toh. Masalahnya yang akan membangkitkan kita nanti pada hari kiamat bukan saya dan Anda. Yang akan membangkitkan kita nanti adalah Allah. Mana buktinya kalau Allah itu bisa membangkitkan kita? Buktinya ada dalam ayat berikutnya. Tadi ayat 1 sampai ayat 16. Sekarang ayat
17. Apa ayat 17? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Berarti ayat 17, 18, 19, 20. Pinten ayat? 4 ayat. Di situ ada bukti kemampuan dan kekuasaan Allah. Di 4 ayat ini Allah bercerita tentang 4 makhluknya. Dan 4 makhluknya ini semuanya makhluk-makhluk yang ajaib. Makhluk yang pertama Allah sebutkan nopo? Ibili. Nopo ibili? Onta. Setelah Allah sebutkan onta, ayat berikutnya wa ilas samai. Nopo samai? Langit. Setelah Allah sebutkan onta, langit, berikutnya nopo? Wa ilal jibali. Nopo jibali? Gunung. Lalu yang keempat, wa ilal ardi. Ardi adalah bumi, tanah. 1, onta. 2, langit. 3, gunung. 4, bumi. Kok Allah nggak bicara tentang pantai ya? Kok Allah nggak cerita tentang pepohonan yang hijau ya? Karena Allah saat itu sedang berhadapan dengan orang-orang Arab, terutama daerah Mekah dan Madinah, yang 4 inilah yang biasa mereka lihat setiap harinya. Jadi Allah nggak bercerita tentang gajah. Allah tidak bercerita tentang kudanil. Ya, karena orang Arab, orang Madinah dan Mekah itu nggak pernah lihat kudanil. Ya. Yang mereka lihat adalah onta. Ketika onta itu melakukan perjalanan, maka mereka menapaki pasir, ya, maka bumi yang Allah ceritakan. Ketika mereka kepanasan lihat ke atas, mereka ngelihat langit. Tengok kanan, tengok kiri, lihat gunung. Ya. Makanya itulah yang ditonjolkan di dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan sesuatu yang mudah dicerna. Jadi jenengan itu kalau berhadapan dengan orang itu disesuaikan saja konten pembicaraannya. Jadi kalau bicara nuwun sewu dengan orang yang buta huruf, itu nggak usah bicara tentang UFO, keduren gue, tentang mikroba, tentang mikroskop, tentang apa, nggak usah. Ya. Kalau Anda bertemu dengan petani, ya berbicaralah tentang pertanian, padi. Kalau Anda bertemu dengan pedagang, ya bicaralah tentang Lombok, ya, Brambang, gitu ya. Allah sebutkan 4-4-nya ini. Onta, langit, gunung, bumi, tanah. Ya. 4-4-nya ini adalah makhluk yang ajaib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 4-4-nya ini dengan sangat mudah sekali. Padahal 4-4-nya ini dulunya ada atau tidak ada? Saya tanya. Dulunya ada atau tidak ada? Tidak ada. Allah ciptakan 4-4-nya ini dari tidak ada menjadi ada. Mudah bagi Allah? Sangat mudah sekali. Kalau menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian jadi ada saja gampang buat Allah. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Lebih gampang buat Allah.
Ini pada mudeng apa ora sih? Saya ulangi. Saya ulangi. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada, terus jadi ada, saja gampang. Buat siapa? Buat Allah. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Contohnya kita nih manusia. Jenengan dulu ada atau tidak? Tidak ada. Allah ciptakan jadi ada. Punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mata, bisa melaku, bisa ngombe, bisa makan, bisa minum. Setelah semuanya kita hidup di dunia, pinten tahun? Ya beda-beda. Ada yang 60 tahun. Ya. Kalau ngepasi saya nunjuk 60 tahun kok jenengan usianya sudah 59 tahun. Gue ya kebenaran, bukan karena saya tahu jenengan usianya cuma 60 tahun. Ada yang 60 tahun, ada 30 tahun. Setelah itu kita kan tidak ada. Alias mati. Berarti kita pernah ada, kemudian tidak ada. Setelah kita tidak ada, kita akan diadakan lagi. Dibikin hidup lagi, dibangkitkan lagi. Oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah menciptakan kita, awalnya tidak ada, jadi ada saja gampang. Apalagi kita pernah ada, dibikin ada lagi. Ya secara logika lebih mudah buat Allah. Lebih gampang mana? Bikin meja baru atau dandani meja sing rusak sedikit? Lebih mudah mana? Ya dandani. Karena ini meja pernah ada. Ya. Maka Allah sebutkan 4 makhluk yang ajaib ini. Nanti kita akan, insya Allah kita akan kupas ya. Mulai dari unta. Unta itu ajaib, Masya Allah ya. Jadi orang Arab itu kan hidup di daerah padang pasir. Yang identik dengan pasir, panas, badai. Berarti kan mereka butuh kendaraan. Butuh kendaraan yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedemikian beratnya. Tidak mesti mereka akan ketemu tempat untuk minum. Kendaraan kan butuh bensin. Bensinnya onta ya air. Dan mereka ketika pindah-pindah dagang, mereka kan dagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu adalah bepergian di musim panas dan musim dingin. Buat apa? Dagang. Kalau dagang bawa apa? Barang. Masa dagang orang gak bawa apa-apa? Dagang apa? Ya. Mereka bawa barang dari Mekah ke macam-macam, kadang ke Syam, ya. Setelah barang mereka jual, habis itu mereka beli barang lagi dari Syam, kemudian dijual di Mekah. Itulah kerjaan mereka. Rihlatash syita'i was-shaif. Berarti kendaraan yang dibutuhkan bukan hanya kendaraan yang bisa menempuh jarak yang jauh di tengah padang pasir yang panas, yang gersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Juga kendaraan yang dibutuhkanlah kendaraan yang bisa membawa muatan yang banyak. Dan satu-satunya kendaraan dan tunggangan yang bisa untuk itu adalah onta saat itu. Jadi jangan ngomongin sekarang. Kalau sekarang ada kereta, ada apa? Ada pesawat dan seterusnya. Dan onta bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedemikian gersangnya tersebut. Onta itu bisa
melakukan perjalanan sejauh 400 kilometer tanpa makan, tanpa minum. Berapa? 400 kilometer. Jenengan manjat Gunung Slamet pinten kilo? Orang mangan, orang ngombe, bisa apa ora? 400 kilometer, 250 mil. Setara 400 kilometer, enggak makan, enggak minum. Kenapa? Punya termos, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi dia itu sudah nyimpen air. Di mananya itu? Di punuk. Dan dia onta ini sekali minum itu bisa 200 liter. Sedrim. Sekali minum. Hanya dalam beberapa menit. Dan onta bisa membawa beban sampai 1,5 ton. Berapa kilo? 500 kilogram. Makanya wajar seandainya Allah kok ujuk-ujuk afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak berpikir bagaimana unta bisa diciptakan oleh Allah? Allah enggak cerita tentang langit dulu, Allah enggak cerita tentang matahari dulu, Allah enggak cerita tentang bulan dulu. Allah langsung ngajak mereka untuk berpikir bagaimana unta ini luar biasa. Allah ciptakan. Ini baru masuk poin kedua, ini baru masuk unta ini. Waktunya udah hampir habis. Sekarang kita baru global, kita belum rinci. Nanti kita akan jelaskan keajaiban yang lainnya unta ini. Ya, makanya hadir terus, aja bolos. Insya Allah. Baru poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga tadi? Kok langit? Keterangan bahwa keterangan tentang tugas Nabi kita Muhammad SAW. Itu ayat keberapa berarti? Selanjutnya ayat ke-21 sampai akhir surat. Akhir surat ayat pinten? 26. Ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ini adalah keterangan tentang apa tugas Nabi kita Muhammad SAW. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Tugasnya Nabi SAW adalah fadzakir, kasih peringatan alias dakwah. Setelah dikasih tahu oleh Allah tugasmu apa, Allah kasih Nabi SAW bekal supaya tidak gampang putus asa, tidak gampang patah arang. Karena dakwah itu bisa diterima, bisa ditolak. Maka Allah katakan, lasta alaihim bimusaytir. Engkau enggak bisa wahai Muhammad maksa mereka. Tugasmu cuma nyampaikan saja. Masalah nanti diterima atau tidak diterima itu bukan kewajibanmu wahai Muhammad. Itu adalah Allah yang bisa membuat mereka menerima atau menolak. Inilah tafsir global dari surat Al-Ghasyiyah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kupas ayat per ayat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.